أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah saya hari ini, ya, banyak sekali nanti yang bergantungan dengan soal takdir. Takdir, atau saya memakai bahasa yang paling mudah saja ya, ketentuan dari Allah. Segala sesuatunya itu ketentuan dari Allah. Kalau Tuhan mau memperbuat, tidak ada pun yang satu tangan yang dapat menghalanginya. Baik dalam soal apapun ya. Karena ada selalu kita dengar kata-kata kalau sudah sembahyang tuh, kan ada zikir dari orang-orang yang mukmin. Di antara kalimatnya Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ini semua maksudnya kalau Tuhan mau membuat sesuatu, tidak ada pun siapapun yang bisa menghalanginya. Kalau Allah mau memberi sesuatu, tidak ada seorang pun yang dapat menghambatnya. Kebalikannya juga begitu. Kalau Tuhan mau menghancurkan sesuatu, tidak siapapun dapat mencegahnya. Takdir ya. Jadi jelas sekali lah dalam persoalan ini, kita diperintah hanya berbuat, tapi untuk menentukan apakah apa yang kita bikin itu berhasil atau tidak, ini tidak berada di tangan kita. Jadi sebab itulah maka su'uzzanniyah, buruk sangka dengan apa yang didatangkan Allah itu jangan ada. Jadi kalau datang sesuatu yang tidak baik terhadap diri, Allah tidak zalim. Saya selalu mengatakan Allah tidak zalim. Jadi kalau datang sesuatu yang tidak enak mengenai dirimu, jangan buruk sangka. Buruk sangka ini tidak baik. Nahnu nudabbir, Allahu yuqaddir. Memang kita bisa atur. Orang yang ahli ilmu pun kadang-kadang gagal, walaupun dia sudah atur dengan teknik yang tinggi, dengan ilmu yang tinggi. Tapi ada juga yang tidak berhasil. Itu maka Tuhan katakan, bahasa yang mengatur itu Allah. Nahnu nudabbir, Allah yuqaddir. Memang kita boleh mengatur,
Tapi aturan Tuhan juga yang akan berlaku. Kalau tidak, kata Tuhan tidak. Ini kadang-kadang manusia ini kadang-kadang. Inilah kaji sombong angkuh ini juga lah ya. Yang ada berhubungan dengan akhlak juga. Ada yang kadang-kadang sahabat saya di muka saya karena palaknya dia dengan sesuatu. Orang Minangkabau juga ini. Di tubuhnya beda. Kalau tidak, kata dia tidak. Kata dia harus menjadi. Wah ini. Aduh. Coba baca nanti surat Yasin ya. Ayat 81, 82, 83. Ini surat Yasin yang terakhir ya. Sejak 80 lagi. Sejak 80, 79 lagi. Yang menghidupkan, yang menjadikan, itu sama sekali di tangan Allah. Demikian juga yang akan membangkitkan nanti, yang akan menghidupkan kita kembali. Ini sama kali kekuasaan Allah. Yang Allah ciptakan mengenai api yang dapat kamu manfaatkan, kayu-kayu yang dapat kamu manfaatkan. Awalaisalladi, ini yang ke-81 ya. Dari surat Yasin. Awalaisalladi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Apa tidakkah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Coba jawab, siapa yang menciptakannya? Apakah tidak Tuhan yang berkuasa untuk itu semuanya atau yang seumpama itu? Bala, Tuhan. Sama sekali Tuhan pencipta itu. Wal khallaqul alim. Dialah maha pencipta dan maha mengetahui segalanya. Ditentukan pada ayat yang ke-82 dengan tegas ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Tuhan sudah mau menghendaki sesuatunya itu terjadi, sesungguhnya itu sama sekali urusan di tangan Allah. Bila ia menghendaki untuk menciptakan sesuatu, Allah cuma mengatakan kun fayakun. Kun fayakun. Waktu itu juga terjadi. Kun jadi. Jadilah apa yang dikehendakinya. Maha suci Allah dengan kekuasaannya ya. Fa subhanalladzi biyadihi malakutul. Saya ulangi kembali. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sungguh maha suci Allah yang segala sesuatunya di tangannya. Segala sesuatu itulah miliknya, kepunyaannya, dan itu sama sekali akan kembali kepada Tuhan. Oh, ini pegangan yang teguh untuk orang yang beriman ya. Ya, berusaha itu hanya perintah. Siapa yang mau sakit? Dokter ahli obat pun sakit juga. Sebab itulah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya. Di surat Nur ayat 10 ayat ini diantaranya kita jumpai. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah dalam segala sesuatu tidak dapat meimbanginya. Tidak ada yang bisa semisal dia. Awas. Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Sebab itu menyerah diri kepada Allah. Bukan dengan arti tidak berusaha.
Menyerah diri tanpa usaha ini sudah pasti salah. Ya. Berusaha tidak berhasil, jangan putus asa. Orang yang putus asa termasuk orang yang iman akidah tidak beres. Celaka ya, orang macam ini celaka yang akan dijumpainya. Qul huwallahu ahad yang di ayat itu kan menunjukkan bahasa Esa itu kan tidak ada yang mengimbanginya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak beres, mohon kepada Tuhan langsung. Allahus Samad. Allah tempat memintakan semua hajat di dalam hati. Apa yang dimaksud? Apa yang dituju? Apa yang dihajat? Hanya Allah satu-satunya tempat meminta. Bukan ke kubur-kubur, tidak ke batu-batu, ke jin-jin, ke patung-patung, ke tempat-tempat keramat. Ingat, lam yalid wa lam yulad, ini menunjukkan Tuhan jangan diserupakan dengan apapun. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang menyerupainya. Maksudnya yang mengimbangi Allah tidak ada. Jadi kenapalah tidak diserahkan diri kepadanya, dan kalau tidak berhasil menyerah itu tetap. Ingat bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang menentukan. Berusaha diperintah. Kalau usahanya sudah sesuai dengan kehendak Allah, walaupun tidak berhasil, maka dia termasuk manusia yang berhak untuk mendapat limpahan kurnia pahala dari Allah, walaupun tidak berhasil. Oh, kan ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, apa? Orang tua saya ke Mekah, tapi belum sempat mengerjakan haji, dia sudah meninggal. Macam mana itu Ustaz? Saya jawab, orang yang sudah berikhtiar untuk membuat kebaikan, walaupun tidak berhasil, nilai pahalanya dia sudah peroleh. Jadi tak usah khawatir. Saya bilangkan sama orang itu, ayah kau akan mendapat hak pahala haji diperolehnya itu, keampunan semua dosa, saat dia sudah menuju ke arah itu. Tidak berhasil, itu bukan dia menentukan, tapi dia sudah berusaha. Barulah saya tengok agak terang wajahnya sedikit ya. Memang orang yang mau menyerah diri bulat kepada Allah, tapi berusaha, tenang ya. Oh, banyak kali kita jumpai ya, manusia akan mendapat hasil menurut usahanya, kalaupun tidak berhasil pahala diperolehnya. Usahanya itu akan dinikmatinya, Allah akan membalas usahanya itu dengan sempurna. Ini kita jumpai di surat An-Najmi ini ya. Di antaranya ayat 39, 40, 41. Coba lihat. Surat An-Najmi. Ya. Surat 39. Ya, betul. 39, 40, 41. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa. An-Najmi ya, 39, 40, 41. Ya, ayat ini menerangkan bahasa manusia akan mendapat hasil menurut usahanya. Usahanya itu akan dinikmatinya. Allah akan membalas usahanya itu dengan sempurna. Kalau saya tafsirkan lebih lanjut, walaupun yang diperbuatnya itu
tidak menghasilkan, tetapi pahala yang sempurna sudah akan diperolehnya. Contoh lainnya, orang menyimpan duit dengan maksud kalau duit yang disimpannya cukup, maka dengan duit itu dia akan membagi makan anak yatim umpamanya. Atau ada juga yang melapor sama saya akan pergi ke Mekah mengerjakan haji. Belum sempat uang itu terkumpul, hilang duit itu karena sebab dicuri orang, atau hilang duit itu dengan sebab kebakaran, dia telah memperoleh amal sebanyak yang dihajatnya karena memang sudah berikhtiar tapi belum berhasil, tapi nilai pahala akan diperolehnya. Mau apa lagi? So itu jangan berputus asa ya. Saya sudah pernah menyampaikan dakwah saya di dalam kaset macam ini juga mengenai musibah. Musibah yang menimpa itu anggap saja itu sebagai satu ujian dari Allah. Di mana kamu apabila menang kamu dalam ujian itu, kamu akan mendapat kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Nah, coba berpegang kemarin. Ya usahalah, ambillah apa yang di dunia ini, tidak dilarang ya. Tapi di antara takdir Tuhan, berusahalah dengan izin Allah. Di antara ayat yang kita membenarkan mengambil apa yang di dunia ini. Tapi kalau tidak berhasil, jangan patah hati. Coba di antaranya lihat nanti surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Bunyi ayatnya begini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat, perjuangkanlah untuk mendapatkan apa yang dijadikan Allah untuk kampung akhiratmu. Jangan sekali-kali kamu lupakan nasibmu di dunia. Jadi soal dunia, ambillah. Tetapi berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jangan bikin kerusakan kamu di muka bumi. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ini beberapa soal. Jadi dalam hal-hal yang seperti inilah yang kita selalu diperingatkan. Di banyak ayat. Bahkan di antara ayat-ayat itu disuruh kita berlindung kepada Allah. Karena yang mampu memberikan perlindungan kepada Allah hanya Tuhan. Hartamu tidak akan bisa menolong kamu kalau sudah takdir berlaku. Martabat dan kekuasaanmu tidak akan bisa menolong kamu kalau sudah takdir Tuhan yang berjalan. Itu maka berlindung ya. Berlindung kepada Allah. Sebab kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang timbul di muka bumi ini ada saja. Alah, baru-baru ini banyak orang yang mengadukan, saya orang taat Ustadz, orang apa, tapi waktu hujan semalam ini saya kebanjiran, bahkan masuk ular ke rumah saya. Macam mana ini Ustadz? Ya Allah, apalah jawab saya di waktu itu. Dia mau kalau sudah sembahyang, kalau sudah menyerah kepada Allah, yang macam itu jangan datang sama dia lagi.
Seolah-olah dia yang mau mengatur Allah. Ini kan sudah salah. Memang kalau sudah setan yang menggoyang di dalam hati, sudahlah. Berlindung kepada Allah ya. Itu surat Al-Falaq itu, coba baca itu. Hafalnya kita semua itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, mendoalah. Qul, katakanlah atau mendoalah. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang mengatur makhluk. Jadi jelas bahasa yang mengatur segala sesuatunya. Makhluk itu semua. Bukan manusia saja yang dimaksud dengan makhluk di sini. Masuk binatangnya, masuk rumput yang tumbuh, masuklah matahari yang terbit dan terbenam, masuklah angin topan, masuklah air yang membanjir. Ini sama sekali ciptaan Allah. Kenapa begitu? Kalimat-kalimat yang macam inilah, pandai-pandailah meletakkan persoalannya. Salah-salah address nanti kamu menjadi orang yang durhaka kepada Allah. Di ayat yang kedua dikatakan juga, setelah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluknya. Oh, saya mendapat debat ini. Rupanya ada juga makhluk yang jahat dibikin Tuhan ya. Itu sekadar arti letterlek, tapi dalam arti lain harus dipahami. Ya. Memang binatang buas ada, tapi manfaatnya untuk manusia ada. Jangan bilang tidak. Kenapa lah dijadikan setan bikin kacau saja di dunia ini? Iya, untuk menguji keimanan manusia. Memang kadang-kadang hujan bagi satu orang mengesalkan, tapi bagi orang lain ada nikmatnya. Kalau bagi peladang hujan itu bukan main nikmatnya itu. Dengan begitu tumbuh-tumbuhannya jadi subur. Tapi bagi pelancong, kalau sudah kehujanan kesal hatinya karena nggak bisa melalak. Jadi kadang-kadang apa yang baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Sebab itu bikinlah sesuatu yang baik menurut kata Allah, baru aman. Itu orang yang menyerah kepada takdir namanya. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan malam bila ia telah menggelap gulita. Wah, di waktu malam hari ya, kalau tak ada lampu, tak ada segala, gelap malam itu jangan bilang tidak menyusahkan kita itu. Ya. Tapi bagi orang yang beriman menyerah diri kepada Allah, gelap malam itu membuat nikmat untuk dia, kalau dia pandai menempatkan dirinya. Di ayat yang keempat di surat Al-Falaq itu juga beruntun mengatakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup-niup pada buhul-buhul simpulan tali. Wah, ini perkara sihir nih ya. Memang diakui bahasa sihir ini ada. Tapi percayalah, orang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, bagaimanapun hebatnya sihir orang itu tidak jalan. Jadi kalau ada terjadi akibat daripada khianat orang dengan sihirnya, kamu puntang-panting, ini karena kamu tidak menyerahkan diri kepada Allah bulat. Memang kalau tidak bulat menyerah diri, memang keutuhanmu hancur sama sekali. Ini terjadi karena kata-kata berikut dari ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang punya iri hati, dengki.
pada saat di mana dia melahirkan kedengkiannya itu. Tapi kalau orang yang beriman, yang berlindung kepada Allah, ayat ini masuk doa ini ya. Selalu baca ini sebagai doa ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Di antaranya terlindung kita daripada orang dengki, dari tukang-tukang sihir yang jahat, tukang jampi-jampi. Tapi ingat, ada sesuatu takdir Tuhan itu yang terjadi kepada seseorang hanya sebagai ujian imannya, tapi bersangka baiklah. Bahasa di antara sangka baik yang harus dijadikan pegangan, jangan berburuk sangka dengan apa yang didatangkan Allah. Buruk sangka dengan apa yang didatangkan Allah, hancurlah kamu. Dengan apa yang saya sebutkan sebentar ini, hendaknya menjadi pegangan hiduplah sebagai seorang mukmin. Allahu yuqaddir ya. Tidak ada satu tangan pun yang dapat menghalangi kalau Tuhan mau bikin. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menahan kalau Tuhan mau mengambil. Termasuk soal kematian. Termasuk itu ya. Bukan soal balasan, soal kematian. Siapalah orang yang mau kekasihnya itu meninggalkan dia? Kan tak ada. Tapi detik-detik kekasih meninggalkan kita, atau kita meninggalkan kekasih, itu pasti terjadi. Waktu saya menjelaskan persoalan di seberang kematian, ini cukup luas saya menerangkan ini di kaset seberang kematian ya. Kalau saya tak salah sampai 14 film itu, yang diantaranya ialah pada saat kekasihmu diambil oleh Allah, bagaimana pendiranmu di waktu itu? Kesal? Tidak, jangan. Sebab apa yang menjadi kekasih kita itu juga milik Allah itu. Diberikannya kepada kita. Kita menyangka yang kita kasih itu milik kita, kan sudah salah. Kalau diambil Allah kembali bagaimana? Sudah, menyerahlah. Apalah obatnya nih Ustaz supaya jiwa bisa tenang? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Selalu mengingat Allah agar jiwamu tenang. Dan untuk itu aqimis salata li dzikri. Ini salah satu rahasia salat yang sudah juga saya sampaikan pada kaset yang lain. Jadi salah satu agar jiwamu tidak berburuk sangka dengan apa yang dikatakan Allah, dengan takdir yang berlawanan dengan kehendak seleramu. Kenapa yang macam ini datang? Jangan katakan ini, ucapan macam ini kepada Allah. Ini serupa menemplak Allah ini nanti. Kalau sempat engkau mati dalam macam ini, waduh, kenapa lah Tuhan bikin macam ini sama saya? Jangan sebut macam itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada sesuatu yang tidak kembali kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Kemudian mendoa, Tuhan kuatkan hatiku menghadapi ini. Tuhan tidak zalim ya. Ambil uduk, bawa bersujud, aman. Ya, hayati ini ya. Ya, sampai sini dulu lah. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.